Yang masih penasaran dari episode sebelumnya, yuk ditonton alur ceritanya BTTH Season 5 episode 51. Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang pastinya akan seru. Sekarang sang metik Glory Sioyan, Lin Yan orang kuat dari Jawa, Xian bocah kematian, Lin Suya, dan juga Liu Qing. Mereka pun telah menuju Black Corner untuk bertemu Xiao Li dan para pasukan gerbang Xiao terlebih dahulu sebelum mereka pergi ke Jiama. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiao Li dan para pasukan gerbang Xiao. Mereka pun telah bersiap untuk menyiapkan para pasukannya siapa saja yang akan ikut melakukan perang besar ke Jiama ini. Xiao Li, dia menyuruh pasukannya untuk minum antimo dahulu. Takutnya nanti masuk angin. Sekarang telah banyak orang berkumpul dan telah banyak para pasukan telah dipilih oleh Xiao Li. Tidak lama setelah itu, 3 Yao saudara yang sebelumnya telah bergabung dia pun langsung menemui Xiao Li. Mereka mengatakan bahwa dia telah merekrut 8 orang berlevel tingkat doang. Dan beberapa orang di puncak Doling mereka telah diseleksi sesuai keinginan ketua Sioyan. Xiao Li pun mengatakan kalian semua telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Xiao Li dia melirik sekitar tempat tersebut namun dia sangat heran mengapa 3 praktisi yang sebelumnya telah bergabung mereka belum ada, yang tidak lain ketua Sumai dan ketua Linggu, dan ketua Timu belum datang ke sini. Xiao Li bertanya-tanya, kenapa mereka belum datang ke sini? Apa mereka terjebak macet di Jakarta ya? Namun tidak lama setelah pembicaraan itu, tiba-tiba aura kekuatan besar muncul menuju gerbang Xiao. Yang tidak lain mereka adalah 3 praktisi yang sebelumnya telah ditanyakan oleh Xiao Li. Ternyata mereka pun muncul membawa beberapa pasukan di belakang mereka. Mereka langsung turun dari binatang ajaib, dan kemudian langsung menghampiri Xiao Li. Mereka pun berkata sepertinya Xiao Li sangat khawatir kami tidak akan datang ke sini. Para ketua pun mengatakan Xiao Li kamu jangan khawatir kami pasti akan menepati janji. Kami akan melakukan apa yang telah kami janjikan dan kesepakatan dengan ketua gerbang Xiao. Tidak mungkin kami mengingkari janji. Xiao Li menanyakan kepada para ketua berapakah para ketua membawa para pasukan untuk bergabung. Para ketua pun mengatakan bahwa mereka hanya membawa 2 orang yang berada di tingkat doang. Xiao Li pun tidak menyangka praktisi besar hanya mampu membawa 2 ahli untuk bergabung dalam perang besar ini. Kemudian para ketua pun menjelaskan bahwa kami tidak bisa membawa semua pasukan kami untuk ikut dalam perang besar ini. Jika para pasukan kami ikut pasti praktisi kami akan diserang selagi kami tidak ada. Hal inilah yang menjadi pertimbangan kami para ketua. Mengapa kami tidak bisa membawa semua pasukan kami? Mengingat perjalanan yang akan kita tempuh ke Jiama itu sangat jauh dan membutuhkan waktu yang lama. Mendengar penjelasan para ketua, Xiao Li pun menyadari memang hal itu ada benarnya, jika semua pasukan ikut maka pasti praktisi mereka akan diserang. Setelah itu para ketua pun menanyakan di manakah para ketua gerbang Xiao sekarang. Xiao Li pun langsung menjawab bahwa dia telah mengirimkan surat kepada ketua gerbang Xiao hari ini kita akan berkumpul mempersiapkan pergi ke Jiama. Dan benar saja tidak lama setelah perbincangan itu muncul sosok dari atas langit yang tidak lain itu adalah sang matik Glory Sioyan. Xiao Li yang melihat Sioyan pun dia sangat senang. Akhirnya Sioyan telah tiba di Black Corner. Kemudian Sioyan pun mengatakan kepada para ketua, aku pasti datang karena hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu selama 3 tahun. Tidak mungkin aku akan melewatkan hari ini. Aku akan membalaskan dendam apa yang telah dilakukan oleh Sekte Mystic Cloud dan juga Yun San kepada keluargaku. Kemudian Xiao Li mengatakan semuanya kepada Xiao Yan, bahwa para pasukan kita telah siap dan kita juga kemarin telah merekrut beberapa orang doang dan juga Doling. Sepertinya pasukan kita akan cukup untuk pergi ke Jiama. Kemudian Xiao Yan melihat para pasukan tersebut. Para pasukan itu langsung memberikan hormat kepada Xiao Yan sebagai ketua gerbang Xiao. Xiao Yan pun mengatakan kepada ketua dan para pasukannya, aku berterima kasih kepada kalian telah membantu. Jika perang ini telah berakhir maka aku akan memberikan hadiah kepada para ketua dan para pasukannya telah membantuku menyerang Sekte Mystic Cloud. Mendengar hal itu para pasukan dan para ketua pun sangat senang. Karena mereka dijanjikan hadiah yang sangat luar biasa oleh Xiao Yan seorang alkemis tingkat 6. Yang tidak lain tentu saja jika alkemis berjanji maka mereka pasti akan mendapatkan pil tingkat tinggi. Itu akan menjadi hadiah yang menguntungkan bagi mereka. Setelah itu Xiao Yan pun memperkenalkan orang-orang yang di belakangnya. Xiao Yan mengatakan bahwa mereka adalah para murid terkuat akademi.
yang tidak lain Lin Yan orang kuat dari Jawa, Xian bocil kematian dan juga Lin Suya dan Liu Qing. Xiaoli dia melihat mereka ini akan menjadi bantuan yang besar bagi gerbang Xiao. Terlebih dia juga pernah melihat kekuatan Xian dan Lin Yan saat membantu mengalahkan Fan Lao. Xiaoli dia tahu, mereka semua adalah monster-monster dari akademi, yang tentu kekuatan mereka tidak diragukan lagi. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang melihat 3 ketua dari Black Corner, yang sebelumnya bergabung dengan gerbang Xiao. Xiaoyan melihat para ketua hanya membawa beberapa orang dari praktisinya. Kemudian para ketua pun menjelaskan seperti yang dijelaskan olehnya kepada Xiaoli, bahwa mereka tidak bisa membawa semua pasukan ikut dalam perang besar ini. Takutnya jika kami pergi semua, ada praktisi lain yang menyerang. Setelah mendengar penjelasan para ketua Xiaoyan, dia menyadari memang hal itu ada benarnya. Xiaoyan mengatakan tidak apa-apa jika seperti itu. Yang penting kalian semua telah menepati janji kalian akan ikut bertempur bersamaku. Namun Xiaoyan menambahkan, namun aku berikan peringatan kepada kalian. Selama kita pergi ke Jiama dan melakukan pertempuran, jika di antara kita ada yang berkhianat, maka aku tidak segan untuk menghabisi kalian dan menghancurkan praktisi kalian. Aku tidak akan ragu melakukan hal itu jika kalian mengkhianatiku. Para ketua pun mengatakan kami tidak mungkin mengingkari janji yang telah kami buat. Kami tidak akan mengkhianati gerbang Xiao. Kami pasti akan bertempur bersama gerbang Xiao sampai titik terakhir. Kemudian setelah percakapan itu akhirnya semua para pasukan pun telah siap. Xiaoli pun meniupkan peluit dan tiba-tiba burung ajaib pun muncul. Dan setelah itu mereka pun turun dan menghampiri Xiaoli dan para pasukan gerbang Xiao. Sekarang semua para pasukan gerbang Xiao pun sebagian menaiki hewan ajaib terbang itu dan sebagian lagi menaiki grifter. Mereka semua telah bersiap untuk menuju Jiama. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang melihat binatang ajaib itu. Xiaoyan mengetahui bahwa binatang ajaib itu berada di tingkat 4, yang berarti memiliki kekuatan setara Doling. Xiaoyan menanyakan pada Xiaoli dari manakah mendapatkan binatang ajaib itu. Xiaoli mengatakan bahwa dia mendapatkan binatang ajaib ini dari seseorang, dan Xiaoli membayar cukup mahal mendapatkan binatang ajaib ini. Xiaoyan mengatakan sepertinya tidak ada yang kita tunggu lagi. Xiaoyan mempersilahkan para pasukannya menaiki hewan terbang tersebut dan juga sebagian menaiki grifter. Akhirnya mereka pun akan bersiap menuju Jiama. Dan inilah awal pertempuran besar Xiaoyan menyerang sekte. Kemudian cerita pun berpindah ke Jiama, yang tidak lain kepada Yapei, yang mengundang Hai Bodong dan Xiaoding. Xiaoding mengatakan sepertinya ada hal penting yang akan kamu beritahu kepada kami. Yapei menjelaskan bahwa dia mengetahui pergerakan dari sekte Mystic Cloud. Hai Bodong pun mengatakan informasi apakah yang kamu ketahui. Yapei berkata sepertinya setelah penyerangan sekte Mystic Cloud kepada klan Xiao dahulu. Sekarang aku mendapatkan informasi sekte Mystic Cloud sedang mengumpulkan kekuatan lebih besar akan menyerang kembali. Aku belum mengetahui sebenarnya motif apakah dari sekte Mystic Cloud menyerang klan Xiao. Hai Bodong yang mendengar itu, dia mengira sekte Mystic Cloud sepertinya mereka akan menyerang kepada keluarga Mid-Air, karena keluarga Mid-Air melindungi beberapa orang keluarga Xiao. Namun dari manakah mereka mengetahui keluarga Xiao berada di klan Mid-Air? Hai Bodong dia sangat heran mengapa sekte Mystic Cloud mengetahui keberadaan klan Xiao. Yapei juga menebak incaran Mystic Cloud yaitu keluarga Mid-Air, yang melindungi klan Xiao. Namun seperti keluarga kekaisaran juga telah mengamati sekte Mystic Cloud. Namun karena kekuatan Mystic Cloud sangat besar, keluarga kekaisaran tidak bisa berbuat banyak. Xiaoding berkata klan primer adalah 3 klan besar yang ada di Jiama. Namun jika klan primer diserang maka 2 klan lainnya tidak akan tinggal diam. Terlebih jika klan primer hancur, itu akan menghancurkan kestabilan di Jiama. Namun aku juga paham dengan kekuatan besar sekte Mystic Cloud itu cukup mudah meratakan 3 klan besar di Jiama ini. Yapei mengetahui perkataan Xiaoding hal yang terburuk yang akan terjadi kepada mereka. Yapei berkata mulai sekarang perintahkan keluarga Xiao, yang berada di klan Mid-Air bersembunyi. Xiaoding menjawab baiklah. Yapei minta maaf kepada Hai Bodong dan Xiaoding atas kekacauan yang terjadi oleh klan Xiao. Kalian telah mau membahayakan diri untuk melindungi keluarga Xiao yang masih hidup. Hai Bodong berkata itu semua adalah tugasnya.
Karena selama ini Xiaoyan telah membantunya sampai bisa seperti ini lagi. Hai Bodong berkata kepada Xiaoding, apa kamu yakin Xiaoyan akan bisa membantai sekte Mystic Cloud? Xiaoding berkata, aku percaya Xiaoyan mampu melakukannya. Dia adalah salah satu orang berbakat dari keluarga Xiao. Hai Bodong, dia tersenyum karena merasakan hal sama yang dirasakan oleh Xiaoding. Xiaoding berkata, sepertinya kemunculan Xiaoyan menuju kekaisaran Jiama akan sebentar lagi. Mendengarkan hal itu Yapei pun dia sangat senang. Dia berharap Xiaoyan cepat kembali ke Jiama dan membalaskan dendam apa yang dilakukan sekte Mystic Cloud. 我倒要看看云岚宗还能嚣张多久。我对萧炎的信心很足，等他再次踏足这个帝国时，就是云岚宗翻天覆地的时刻。 Pun berpindah kepada satu ruangan di sekte Mystic Cloud, yang dimana ketua sekte lama sedang dalam pengasingan yang tidak lain adalah Yun Yun. Setelah pertempuran 3 tahun terakhir Yun San melawan Xiaoyan, Yun Yun sekarang sudah diganti, dan ditempatkan di aula terlarang. Ini semua diakibatkan Yun Yun waktu 3 tahun lalu membantu Xiaoyan kabur, dan bahkan melepas segel yang diberikan oleh Yun San kepada tubuh Xiaoyan. Inilah mengapa Yun Yun dia dikurung di aula terlarang, dan sekarang dia juga bukan ketua sekte Mystic Cloud lagi. Sekarang ketua sekte Mystic Cloud kembali dipegang oleh Yun San. Tidak lama setelah itu, muncul sosok pria di aula terlarang yang tidak lain itu adalah Yun San. Sekarang Yun San adalah sebagai ketua sekte Mystic Cloud lagi. Yun Yun yang melihat Yun San datang dia pun sangat terkejut dan mengatakan mengapa Yun San dengan bebas datang ke aula terlarang ini. Yun San pun mengatakan kamu masih memiliki amarah tinggi walaupun kejadian itu telah terjadi 3 tahun lalu. Apakah kamu lupa apa yang telah aku berikan kepadamu? Yun Yun pun mengatakan aku akan selalu ingat apa yang telah diajarkan oleh guru. Namun aku masih bingung mengapa guru ingin menghancurkan klan kecil seperti klan Xiao, yang tidak ada artinya dan hanya akan menimbulkan dendam-dendam yang lain. Kalian akan terus saling membalaskan dendam, sampai akhirnya salah satu dari kalian mati. Yun San pun tertawa, sebenarnya aku ingin melihat apakah Xiaoyan mampu mengalahkanku. Yun San menambahkan aku juga tidak pernah mendengar kabar Xiaoyan lagi setelah lama. Bahkan dari negeri tetangga pun aku pikir dia telah mati di luar sana. Yun San pun mengatakan aku datang ke sini aku tidak ingin membicarakan bocah tersebut. Aku datang ke sini memintamu untuk menjadi ketua sekte Mystic Cloud lagi. Namun kamu harus melupakan Xiaoyan selamanya dalam hidupmu. Melihat sorotan mata dari Yunisarah, Yun San tahu Yun Yun masih memikirkan Xiaoyan. Yun San pun mengatakan bahwa dirinya akan menghancurkan semua keluarga Xiao tanpa tersisa satupun. Aku juga mendapatkan informasi bahwa keluarga Mid-Air sembunyi-sembunyi melindungi keluarga Xiao yang masih tersisa. Aku tidak mengira Hai Bodong masih berani menghambat apa yang aku lakukan. Sebenarnya aku akan dengan mudah menghancurkan Hai Bodong dan menghapus klan Xiao dari benua ini. Yun Yun pun mengatakan jika guru akan menyerang klan Mid-Air maka ini akan menjadi bencana besar. Karena klan Mid-Air adalah salah satu klan terbesar di Jiama. Jika guru menyerang klan Mid-Air maka 2 klan lainnya tidak akan tinggal diam. Yun San pun mengatakan mereka semua hanyalah bocah-bocah Epic Glory. Aku akan menghancurkan 3 klan besar itu dengan kekuatan sekte Mystic Cloud. Aku pastikan akan menghancurkan mereka, jika mereka menghambat apa yang akan aku lakukan. Yun Yun yang melihat gurunya sangat berbeda dari yang dulu dikagumi dan dia hormati. Sekarang gurunya telah berubah. Yun Yun mengatakan jika guru tidak cepat bertobat maka sekte Mystic Cloud ini pasti akan hancur di tangan gurunya sendiri. Mendengar perkataan itu dari Yun Yun, Yun San pun sangat marah, dia tidak menyangka muridnya tidak mau mengikuti jalannya, yang pada akhirnya Yun San pun dia pergi, dan sambil mengatakan bahwa dia akan membawa sekte Mystic Cloud menuju puncak lebih dari dahulu. Aku harap kamu dengan cepat melupakan Xiaoyan karena sebentar lagi, Xiaoyan dan juga klannya akan aku musnahkan di benua ini. Yun Yun pun dia hanya terdiam, dia sangat bersedih tentang kejadian ini. Orang yang dia cintai akan berhadapan dengan gurunya dan juga sektenya. Terima kasih sudah support admin dan jangan lupa subscribe YouTube kami agar kami lebih semangat membuat alur cerita episode selanjutnya. Thanks for watching.